Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Mahdi, NPM 1840302023. Di sini saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul Pengenalan Nominal Uang Kertas Menggunakan Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Uang kertas merupakan salah satu alat pembayaran yang masih banyak digunakan oleh masyarakat. Walaupun akhir-akhir ini penggunaan uang elektronik atau e-money sudah menjadi gaya hidup, contohnya seperti Dana, GoPay, dan lain-lain. Masyarakat juga sudah melakukan transaksi tidak hanya dengan manusia, tetapi juga dengan mesin, seperti menabung uang online atau membeli barang dengan perantara mesin. Dengan demikian, teknologi untuk mendeteksi atau pembacaan nominal uang, khususnya uang kertas, juga terus berkembang. Tujuan penelitian. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk dapat membaca nominal uang kertas berdasarkan data citra yang diambil oleh kamera secara real time atau langsung. Dan sebelum pengambilan data citra, uang kertas akan disinari oleh sinar ultraviolet atau UV untuk menghasilkan pendarahan warna unik. Maksud di sini adalah ketika uang diberikan sinar UV, maka akan muncul warna unik sehingga angka yang dimunculkan atau nominalnya akan terlihat lebih jelas. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan teknologi mesin untuk transaksi tunai, di mana mesin ini dapat mempercepat transaksi yang dilakukan seperti menabung uang ataupun pembelian snack maupun dan lainnya. Solusi yang ditawarkan pada penelitian ini menggunakan metode memproses data citra dan dimulai dari processing, di mana di dalam processing itu sendiri terdapat banyak proses. Pertama, citra itu diambil, citra diubah ke grayscale, lalu diubah ke black white, dan seterusnya. Kemudian segmentasi atau pengelompokan. Setelah itu ada ekstraksi ciri dan pembacaan nominal uang kertas dengan jaringan saraf tiruan atau JST backpropagation. Metodologi penelitian. Jadi yang pertama itu ada akuisisi atau pengambilan datanya, setelah itu pengolahan dan hasil. Dan untuk pengambilan datanya atau akuisisi, di sini menggunakan kotak yang dirancang agar ketika uang dimasukkan, jarak antara sinar atau kamera yang digunakan untuk mengambil data uang jaraknya selalu sama, dan pencahayaannya juga kurang lebih selalu sama. Dan ini adalah flowchart dari proses pengolahannya, di mana ketika program dimulai maka webcam akan aktif. Setelah itu citra akan diambil, dan setelah itu citra akan diubah ke grayscale atau abu-abu. Setelah itu dari citra abu-abu akan diubah ke citra black white. Setelah itu noise dari citra black white akan dihapus. Setelah itu disegmentasi atau dikelompokkan. Setelah itu diekstrak. Kemudian diklasifikasi. Klasifikasi menggunakan JST. Jadi ketika nominal terdeteksi, berarti nominal uang akan ditampilkan. Jika nominal tidak terdeteksi,
maka akan dilakukan proses pencetakan nominal uang yang terdeteksi. Dan ini adalah processingnya, di mana webcam akan mengambil citra uangnya yang seperti ini. Ini adalah warna yang diberi sinar UV. Kemudian citra ini diubah ke bentuk grayscale. Setelah itu diubah ke citra black white. Setelah itu dilakukan pemotongan atau crop dan juga dihapus noise-nya sehingga hasil processingnya seperti ini. Setelah itu ada segmentasi. Dari hasil processing maka akan dilanjutkan dengan proses segmentasi. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan angka yang akan menjadi input pada jaringan syaraf tiruan. Jumlah segmentasi yang diperoleh dari segmentasi ini tidak selalu sama dengan jumlah angka yang terdapat setelah processing. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat noise yang ukurannya hampir sama dengan angka yang akan disegmentasi. Selain itu, angka yang terpotong juga akan menyebabkan jumlah segmentasi akan melebihi jumlah angka yang seharusnya. Akan tetapi, proses ini tetap dianggap berhasil karena segmentasi hanya memisahkan karakter sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya adalah thinning. Thinning juga berasal dari kata thin yang artinya kurus. Thinning juga dapat diartikan penjarangan. Jadi proses thinning ini berfungsi untuk mengurangi jumlah pixel 1 pada matriks angka. Hal ini dilakukan untuk mempersempit terjadinya perbedaan jumlah pixel yang dimiliki oleh angka yang sama. Jadi seperti di contoh gambar ini, dari citra yang duanya seperti ini kemudian diubah menjadi yang lebih kecil agar pixel yang diperiksa itu semakin sedikit, jadi errornya semakin kecil. Kemudian ekstraksi ciri. Jadi ekstraksi ciri dilakukan untuk mendapatkan informasi dari angka yang akan dideteksi. Semakin berbeda informasi antara satu angka dengan angka yang lain, maka akan lebih mudah sistem dalam pendeteksian. Proses ini hanya dilakukan pada angka 1, 2, dan 5 dikarenakan untuk menentukan uang kertas hanya diperlukan angka 1, 2, 5. 1, 2, dan 5. Dan pada penelitian ini ekstraksi cirinya dimasukkan ke dalam 140 region, dan ini merupakan ekstraksi ciri dari angka 1 dengan kolom lebih kecil atau sama dengan 50. Bisa dilihat 50 di sini, jadi di atas 50 tidak ada cirinya. Kemudian adalah angka 1 dengan kolom di atas 50, dan ini angka 2, dan ini ekstraksi ciri untuk angka 5. Selanjutnya adalah jaringan sistem tiruan backpropagation. Jadi jaringan saraf backpropagation adalah metode pengenalan ciri untuk mendeteksi angka pada setiap jenis uang kertas. Proses pengenalan diawali dengan memberi data latih yang berjumlah 60 sampel dan dibagi dalam 30 kelas angka 1 memiliki angka 1 memiliki 28 sampel. 60 sampel akan dibagi ke dalam 3 kelas, di mana angka 1 memiliki 28 sampel, angka 2 memiliki 14 sampel, dan angka 5 memiliki 18 sampel. Perbedaan sampel ini dilihat dari kondisi pada angka yang terdapat pada uang kertas. Semakin banyak sampel menunjukkan keberagaman pola angka yang didapat dari proses processing. Sesuai tadi di sini, karena tadi pada ekstraksi diri regionnya dibagi menjadi 140, maka
inputnya di sini adalah sebanyak layer input terdiri dari 140 input dan hidden layernya terdapat 36 hidden layer, dan untuk outputnya sendiri ada 1. Dan ini adalah tabel hasil pengujian data latih, di mana angka 1 dengan jumlah data latih 28 nya benar semua. Kemudian untuk angka 2 dengan angka latihnya 14, jumlah benar 14. Kemudian angka 5 dengan jumlah angka latihnya 18 dan benar 18. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi pada penelitian ini diuji setelah dilakukan setelah dilakukan data latih, kemudian akhirnya diuji dengan 90 sampel uang, di mana 30 sampel uang 20.000, 30 sampel 50.000, dan 30 sampel 100.000. Dan tabel ini akan menunjukkan hasil dari pengujiannya, di mana untuk uang 20.000, 29 terbaca 20.000 dan 1 tidak terdeteksi atau tidak terbaca. Kemudian untuk uang 50.000, 22 terdeteksi benar atau 50.000 dan 1 terdeteksi 20.000, lalu 7 tidak terdeteksi. Kemudian untuk uang 20.000, untuk uang 100.000, 20 yang terdeteksi benar, 2 terdeteksi 20.000, 2 terdeteksi 50.000, dan 6 tidak terdeteksi. Kemudian akurasinya jadi, dimana akurasi di sini adalah jumlah semua data dideteksi benar dibagi jumlah semua data yang diuji. Jadi yang dideteksi benar itu ada 29 ditambah 22 ditambah 20, maka hasilnya 71, dibagi jumlah semua data yang diuji. Jumlah data yang semua diuji tadi ada 90 sampel, jadi 90. 71 dikali 100% bagi 90, hasilnya 78,8%. Kemudian untuk presisi jadi untuk presisi uang 20.000, di mana rumusnya jumlah data uang 20.000 yang dideteksi benar dibagi jumlah semua data uang 20.000 yang diuji, di mana tadi yang benar ada 29 sedangkan yang diuji 30. Jadi 29 dibagi 30 dikali 100, sehingga hasilnya adalah 96,67%. Kemudian untuk data presisi uang 50.000, data yang benar 22 dibagi yang diuji 30, 22 per 30 dikali 100, hasilnya 73,3%. Kemudian untuk yang terakhir, untuk uang 100.000, di mana data yang benar 20 dibagi jumlah sampel 30, 20 per 30 dikali 100%, hasilnya 66,67%. Selanjutnya, hal yang dapat saya pelajari dari penelitian ini adalah bagaimana cara menggabungkan sebuah citra dengan jaringan saraf tiruan, mulai bagaimana cara menentukan input seperti reagent tadi, dimana dia mengekstrak dulu agar dapat menentukan inputnya, dan teknik pengolahan data pada penelitian ini juga sangat baik menurut saya, dikarenakan citra yang dia atur sedemikian rupa sehingga inputnya lebih mudah untuk dibaca sehingga errornya lebih kecil. Kemudian hal yang bisa dikembangkan dari penelitian ini
Jadi pada penelitian ini kita lihat pada data latih yang diberikan sebelumnya. Jadi sampel angka 2 itu lebih sedikit daripada sampel angka 5, sedangkan sampel angka 5 lebih sedikit daripada sampel angka 1. Tetapi pada hasil presisi di angka 2 malah lebih tinggi dibanding angka 5, dan presisi angka 5 lebih tinggi daripada angka 1. Dan menurut saya itu dapat dikembangkan, karena seharusnya semakin banyak data sampel latihnya, harusnya data presisinya semakin tinggi. Dan jadi kesimpulannya, perancangan dan implementasi sistem pendeteksi nominal uang kertas dengan menggunakan pengenalan JST backpropagation telah berhasil dilakukan. Citra dari uang kertas diambil secara real time dan diolah melalui tahapan processing, segmentasi, thinning, ekstraksi diri, dan pengenalan angka oleh sistem. Dari hasil pengujian maka didapatkan hasil keberhasilan pengenalan angka pada proses pengujian data yang telah diajarkan adalah 100% keberhasilan. Pengenalan angka pada proses pengujian data yang belum pernah diajarkan adalah 78%. Maksudnya pada proses data latihnya tingkat kebenarannya 100%, dan setelah pengujiannya tingkat akurasinya yaitu 78,8%. Kemudian tingkat presisi pendeteksian nominal 20.000 sebesar 96,67%. Untuk uang 50.000 presisinya sebesar 73,3%, dan untuk nominal 100.000 dengan presisi 66,7%. Ya, mungkin sekian itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.